Jadi pro dan kontra kan? Iya. Bagi yang fanatik sama mobil Rasterios, apalagi kayak komunitas ya kan? Iya. Oli CVT itu lebih tahan panas dibanding oli ATF. Memang didesain lebih tahan panas. Nomor 1 mobil yang paling sering masuk AT kan? AT. Ini karena sejuta umat Avanza. Oke. Avanza Xenia tuh sering masuk. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 32. Kembali lagi bersama saya Arya dan seperti biasa Bapak Supervisor kita yaitu Pak Freddy. Nah, seperti biasa di video Obsesi kali ini kita akan membacakan komentar-komentar teman-teman dari kolom komentar yang menggunakan hashtag Obsesi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar perawatan mobil, permasalahan mobil ataupun seputar otomotif, langsung aja kolom komentar kita menggunakan hashtag Obsesi, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke kok, tanpa berlama-lama lagi langsung kita sikat aja ya kok ya. Dari Hairudin, hashtag Obsesi. Kok mau tanya kok, Matic Terios ADS dan XL7 beta lebih bagus mana kalau dipakai kerja online? Kalau nyaman posisi pasti gue lebih suka XL7. Iya. Terios gue nggak gitu suka. Tapi gara-gara gue ngomong itu banyak yang serang gue loh. Nanjay, nggak apa-apa kok. Ya, di kolom komentar banyak yang serang gue. Ini kan komen pribadi ya, pendapat Iya, pribadi pendapat kan. pribadi. Kalau menurut gue XL7 lebih enak. Duduknya, bawanya lebih enak dibanding Terios Trust. Waktu itu yang gue ngomongin Trust Terios ya, LSUV ya. Jadi pro dan kontra kan? Iya. Bagi yang fanatik sama mobil Rasterios, apalagi kayak komunitas ya kan? Iya. Wah, gue ngomong gitu pada panas dong. Semua, karena populasi mobilnya lebih banyak Terios, pasti pecinta Terios lebih banyak secara logika. XL7 populasinya kecil. Yang paling enak sebenarnya coba bawa Terios, habis itu coba XL7. Nah iya betul. Compare lah sendiri mana yang lebih enak ya kan? Betul. Nggak mungkin bohongin diri sendiri kan? Kalau gue ya XL7 lebih oke sih. Dipakai kerja online juga nggak masalah lah. Matic-nya juga bandel kan? Next Next ya, dari @yw5613 ini kayaknya sering banget nanya deh. Lalu lihat gambar ini ya? Lihat gambarnya, hashtag Obsesi. Kenapa transmisi CVT lebih rentan panas daripada di CT? Terus produk transmisi coolernya Domo apakah hanya untuk CVT atau bisa ditempel ke AT konvensional dan DCT? CVT memang lebih rentan panas dibanding DCT karena CVT itu kan puli sama bel tuh gesekan terus ya. Iya. Kalau kerja itu dia gesekan terus. Itu yang buat CVT jadi lebih panas. Tapi oli CVT itu lebih tahan panas dibanding oli ATF. Memang didesain lebih tahan panas. Kalau dual clutch kan ada dual clutch yang dry kan. Itu kan dia manual kan, cuman belum masing gigi doang, gear doang. Dan putaran pun nggak sekencang kayak CVT kayaknya. Makanya dia nggak terlalu panas. Cooler Domo kan memang saat ini kalau untuk cooler yang bentuk bulatnya itu memang kita baru support untuk Honda dan Toyota. Tapi kan satu set itu dia ada yang cooler yang bulat, terus ada yang kisi-kisi model radiator, itu ada pipa in, pipa out kan. Itu universal bisa pakai. Jadi nggak di CVT pun, bukan di CVT ya, Iya. maksudnya dipakai di CVT, di atau AT bisa. AT pun pakai yang kayak radiatornya aja. Jadi memang kita ada tes nih, cooler yang dipakai di kita. Tadinya kan untuk CVT, cuman kita pasangnya di AT. Kebetulan tesnya di Innova AT. Itu yang dipakai cuman yang universalnya itu, Iya. yang model radiator itu in sama out aja. Di situ juga ada coolernya, modelnya juga sama, model kayak radiator ya? itu, pipa in, pipa out. Udah prinsipnya cuma itu. Jadi in itu masuk ya buat dialirin, nanti kena angin, bantu untuk nurunin suhunya, biar out masuk lagi tuh suhunya udah agak turun gitu. Prinsipnya itu. Oke, next ya dari @agung rismawanto, hashtag Obsesi. Kok mobil saya Avanza RWD AT itu termasuk awet atau enggak Matic-nya? Minta info daftar mobil AT yang paling sering perbaikan sampai yang paling jarang perbaikan di Domo Transmisi. Terima kasih, sukses selalu Domo. Lisha pernah bikin deh kok, aku Pernah? Nomor 1 mobil yang paling sering masuk AT kan? AT. Ini karena sejuta umat Avanza. Oke. Avanza Xenia tuh sering masuk. Avanza, RWD, AT termasuk awet apa enggak? Sebenarnya termasuk awet. Awet. Cuman yang sering kalah itu di gigi mundur kan.
Kalau udah ada gejala mundur, udah mulai jeduk, atau nanti sampai di satu titik delay dulu, baru jeduk. Nah, nanti kalau dibiarin lagi, delaynya makin lama, berapa detiknya nambah ya kan. Nanti baru jeduk, itu udah tanda-tanda. Pasti kenanya di mundur, paling sering ya kan. Itu paling sering problemnya itu. Cuma kalau ditanya yang paling banyak masuk sini, apa? Avanza ya? Avanza. Baru Rasterios, Calya, Agdia, Sirion itu baru kayak, ya mirip-mirip lah. Honda juga sering kita, nggak masalah. Honda, iya. Bulan ini Honda udah masuk berapa ya kalau yang AT ya? CR-V aja udah 3 apa, Civic FD aja. Civic 2, CR-V 3 deh kalau nggak salah. Nah, 2 sama 3 ya, bulan ini kan. Bulan ini. Faktor usia, kilometer itu pengaruh. Apalagi? Kalau yang paling jarang apa kok? Paling jarang. Pajero. Pajero juga overhaul kita banyak. Oh iya, lagi sering juga ya. Fortuner agak sedikit. Fortuner agak dikit. Fortuner agak sedikit. Mazda juga agak jarang. Suzuki agak jarang banget. Belum pernah anjir. Suzuki belum ya. Belum pernah Suzuki. Emang gila ya. Gila itu. Itu banyak sih Suzuki emang. Oke, next ya. Dari Kristil, #obsesi. Kalau CVT-nya Altis K313 gimana Om? Termasuk badak atau rewelan? Ini pakai mobil ini bener-bener kayak bapak-bapak nggak berani bejek, padahal biasanya bawa manual, nggak pakai mikir kalau mau bejek. Sama mau tanya, ini ada launch gear-nya nggak ya? Soalnya kalau awal start kayak beda gitu, RPM-nya gampang naik. Tapi kalau udah agak naik speed-nya, dia kayak turun RPM-nya, semacam ganti gigi kalau di manual. Apa cuma perasaannya aja ya? Oke, K313 ini kita kasus bel putus baru satu, Yaris K313. Oke, kalau overhaul yang lain, Sienta kita pernah. Kalau putus jarang. Toyota jarang kan putus ya? Jarang. Kecuali di Malaysia. Alphard sampai putus loh. K-series kan, gearboxnya kan. K-series. Nah, kalau di sini termasuk jarang banget. Banget. Kita baru ketemu 313 putus satu kali. Overhaul yang lain pun Sienta sekali. Sienta habis itu 313. Altis kita pernah nggak 313? Pernah ganti gearbox. Oh, yang orangnya mau merit itu ya? Yang Iya, dipakai ganti untuk gear. jadi mobil pengantin ya? Iya. Launch gear, kalau menurut gua kayaknya nggak ada ya. Setahu gua nggak ada. Buka 313, lihat dalamnya kayaknya nggak ada. Cuma perasaan aja, mungkin cuma perasaan aja. Tapi kalau setahu gua kayaknya sih nggak ada. Cuma memang agak jarang kita buka gearbox ini. Cuman berapa kali kayaknya buka, seingat gua nggak ada. Launch gearnya nggak ada. Oke, next. Dari @pw main PS. Ini kayaknya pernah nanya juga sekali deh. #obsesi. Ko Freddy dan Mas Arya, yang dimaksud jangan sering dibejek-bejek nanti transmisi jebol itu gimana? Apakah teknik kickdown saat overtaking atau dari posisi berhenti langsung injak pedal sampai lantai? Anjay, ini mah ngedrift banget. Saya takutnya tidak sadar selama ini yang saya lakukan ternyata merusak transmisi karena jika jalan sudah sepi, gas agak dalam. Pajero Dakar 2014. Terima kasih. Wih, Pajero mah kuat. Ini AT nggak apa-apa. Aman ini mah. Transmisinya juga bandel. Maksudnya tuh kita ngomong itu supaya jangan terlalu dibejek itu pada saat kalau misalnya lampu merah, diem, habis itu stop and go ya pas jalannya. Itu pun biasanya transmisi yang CVT kan yang kita ngomong kan. Kalau AT mah sebenarnya lebih kuat, nggak apa-apa. Ini sekali injek pedalnya langsung sampai lantai juga ini mantep ini mobil. Ya mesti diimbangi juga mesinnya sehat. Kalau mesin nggak sehat, kaget mesinnya. Next ya kok ya. Dari Anggaran, #obsesi. Kok mau tanya, saya punya Avanza S 2009. Kok mau tanya, saya punya Avanza S 2009. Kalau bak oli matic rembes itu kenapa kok? Dan bisa diperbaiki kah? Bisa lah kalau cuma dari bak oli mah gampang. Itu kan biasanya kalau bawaan dari baru belum pernah dibuka, dia tuh ada packingnya. Packingnya tuh udah keras. Yang tadinya bahannya mungkin modelnya kayak dia kayak karet tapi ya. Dia udah sampai kaku, udah kayak pecah-pecah. bisa dipatahin gitu loh. Iya, udah langsung aja bawa ke bengkel itu, nggak usah takut ya. Gampang itu kalau bak oli gampang. Gampang itu. Mau beli gasketnya lagi atau pakai sealant. Sealantnya yang bagus. Udah itu doang. Next ya, dari @wangce4792 #obsesi. Untuk Mas Arya dan Ko Freddy, saya pakai Jazz GD3 KM 1900 5000. Saudara saya sering pakai mobil matic. Saya cara mematikan mesinnya tuh selalu tuas transmisi kayak dulu, mesin dimatiin baru tuasnya dipindahin ke P. Untuk hal ini apakah nantinya ada efeknya? Nggak ada efek. Aman. Nggak ada. Aman, cakep. Oke aja, nggak ada masalah. Tapi ngapain harus mati juga ya? Mending kayak di N, terus langsung ke P, dibanding udah N dimatiin terus baru ke P. Selama posisi udah berhenti total. Iya. Yang nggak bagus itu kan belum berhenti total, tapi kita udah masuk ke P. Jadi boxnya kaget nanti. Oke, next ya kok ya? Ya. Dari @rizky production 1283. #obsesi. Kok mau tanya, di Domo udah ada kasus Honda Brio yang putus V-belt belum ya? Soalnya denger-dengar katanya jarang Brio yang beltnya putus. Kayaknya udah ada ya kok ya? Tunggu, V-belt ini fan belt? Iya, fan belt ini mah ya? CVT belt kali ya maksudnya ya? Iya.
V-Bell tuh Fanbell. Fanbell mesin. Kalau V-Bell CVT, Brio belum ada yang putus ya? Pernah nggak? Lupa ya? Lupa. Nggak inget. Saking sering Honda. Iya, lupa. Gue cuman yang aneh-aneh yang bakal gue inget. Contohnya Brio yang 30 ribuan itu. Iya, itu bunyi. Ya kan, Matic-nya udah bunyi. Nah itu ingat, yang berkesan ingat, yang nggak berkesan kadang udah lewat, udah mobil udah selesai, udah. Lupa. Brio bel putus. Kayaknya belum deh, kayaknya ya. Cuma lupa. Karena Jazz yang 70.000 pun ada. Karena itu berkesan sih, aku ingat sih. Oke, habis. Nah, selesai episode 32. 32 ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Matic, langsung aja kalau komen di kolom komentar menggunakan hashtag obsesi, nanti kita bahas di video-video selanjutnya ya kok ya. Nah, buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, itu bisa langsung datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading, karena ada kita berdua ya kok ya. Nah, terus yang buat tinggal di daerah Bintaro, mau perawatan Matic di Bintaro, boleh langsung aja datang ke Domo Transmisi Ada Bintaro. siapa? Ada Ling. Terus yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur, ada di Domo Transmisi Lontar Aman ya. Ada siapa? Ada Abdullah gitu. Nah, next kita buka di Bandung Padalarang. Nanti kita berdua sering-sering lah ya main ke Bandung Padalarang lah ya. Kemungkinan bukanya di akhir November. Jadi kalau ada keluhan Matic, memang bisa waktunya tepat. Nanti coba, kalau nggak salah tanggal 30, kalau nggak salah ya. Lihat nanti pengumumannya lagi. Nanti kita buka di situ Domo Transmisi, bisa datang ke sana, bisa booking atau langsung datang juga. Kemungkinan nanti di tanggal itu pun kita akan ada di situ. Iya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan untuk dibacakan di episode nanti selanjutnya, itu tulis di kolom komentar, kasih hashtag obsesi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Domo Transmisi, dan jangan lupa juga untuk follow akun IG dan TikTok kita. Domo Transmisi juga. Oke, itu aja, cukup. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.